Karena kita masih menunggu mengenai pernyataan pers menyikapi mengenai hasil quick-count dari DKI Jakarta seperti pasangan 01 dan 02. Kita bicara mengenai DKI Jakarta kembali, Mas Bawono, karena data yang sudah masuk itu sudah di atas 80% ya, berarti ya Mas Bawono ya. 86%. Ini artinya mungkin kan hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sekarang kita lihat di layar kaca ya. Apa Mas Bawono menurut Anda, analisis Anda, kenapa kemudian figur Pramono Anung yang ketika pertama kali dicalonkan itu tidak banyak yang kenal begitu ya, dalam tempo beberapa bulan kemudian dia mengungguli Ridwan Kamil yang sudah lebih banyak dikenal oleh warga Jakarta begitu. Betul. Ya, kalau dari temuan survei kami lakukan ya, yang kami rilis belum lama ini, kurang lebih 2 hari sebelum atau minggu lalu ya, kita rilis di Jakarta, memang ada faktor kontribusi elektoral dari bagi saya dan Bang Dul, karena kami dari saksi Rano Karno. lengkap, pasti malam ini kita sudah akan tahu bagaimana real count-nya. Dan itulah yang akan kami gunakan untuk melihat hasil dari Pilgub Jakarta ini. Memang kalau dilihat dari exit poll maupun quick count, angkanya itu kan kalau quick count plus minus 1%. Sehingga waktu, dan itu yang kami tunggu. Ya tentunya dengan melihat angka yang ada, kami harus optimis karena angkanya kan begitu, ya memang ketat banget. Sejauh ini masih 49%, Pak. Nah, itu kan dibutuhkan 51% paling tidak untuk angka terakhir 49,9. Memang angkanya itu ya paling penting gini lah. Kita nunggu real count. Kalau misalnya kita lihat hasil sekarang ini kan kemungkinan ada Mas Pram akan maju. Kira-kira 100 hari pertama ya seperti yang saya sampaikan bahwa 100 hari pertama yang paling utama adalah menyelesaikan janji-janji kepada persoalan-persoalan yang menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat dan sebagainya, dan juga mempersiapkan untuk menghadapi Lebaran dan puasa. Udah ada ucapan selamat-selamat nggak ke Mas Pram terkait? Ya hasilnya kan masih belum ini. Kalau ucapan selamat banyak, tetapi hasilnya kan masih kita tunggu. Pak, untuk laporan dari tim-tim di lapangan mengenai rekapitulasi perjanjian yang ini, apakah semua on track atau mungkin ada laporan-laporan? Iya, hampir sebagian besar secara prinsip sebenarnya tidak ada temuan yang sangat berarti ya. Kita sedang menunggu finalnya karena kita ada 3 tempat yang menghitung, sehingga perhitungan itulah yang kemudian nanti real count yang akan kami gunakan untuk menentukan posisi kami bagaimana. Rekapitulasi perjanjian ini nanti akan dipercayakan kepada KPU, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, tentunya kami mengharapkan KPU untuk betul-betul menghitung apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin, supaya apapun hasilnya bisa diterima dengan baik. Dan kalau itu bisa diterima dengan baik kan tidak perlu harus ke MK dan sebagainya. Tapi akan ada agenda soal ke mantan-mantan gubernur seperti Ahok, Anies. Kan ini masih nunggu hasilnya, ya nanti aja. Pak, dari asesmen dari tim internal, daerah-daerah mana yang didominasi oleh Secara khusus hampir semua daerah kita leading, semua daerah kita leading, unggul. Hanya memang hitungannya kan sekarang belum selesai, real count-nya yang kita tunggu ya. Nah, ini ada rencana bertemu dengan Bu Mega atau mungkin tokoh-tokoh lain? Ya pokoknya kita tunggu perhitungan aja. Ada pesan untuk paslon 2 paslon lain nggak? Saya nggak mau seakan-akan menggurui ya, tetapi apapun ini adalah demokrasi, sehingga kita harus menghormati, menghargai pilihan rakyat. Ya, makasih ya. Itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Masih menunggu hasil real count begitu ya untuk mau mendeklar. Kurang lebih begitu ya Mas Bawono ya. Kembali kita diskusi tadi, apa yang kemudian membuat Mas Pram ini akhirnya dipilih begitu oleh mayoritas warga Jakarta. Kalau melihat hasil quick count begitu ya, bagaimana Mas Bawono? Ya, kalau kita lihat juga hasil survei yang sudah kami rilis ya, Mas Regen ya, memang ada kontribusi yang cukup signifikan dari figur Rano Karno gitu ya, sebagai cawagup bagi Mas Pram gitu ya. Jadi artinya memang itu sangat menolong secara popularitas dulu secara begitu popularitas ya. Menolong untuk kemudian Mas Pram
masuk perlahan-lahan dikenal gitu ya, memperoleh awareness dari warga atau pemilih di Jakarta hingga kemudian didukung gitu ya. Jadi ada faktor kontribusi diantarkan gitu ya oleh Rano Karno gitu. Nah, sementara hal yang sama tidak kita temukan di pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kalau kita lihat di survei yang kita lakukan, memang baik popularitas gitu ya maupun elektabilitas dari Pak Suswono ini kurang cukup bisa mendukung bagi Pak Ridwan Kamil sebagai cagup gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi salah satu juga penjelasan kenapa kemudian dalam waktu 2-3 bulan masa kampanye pasangan Pramono Anung Rano Karno sekarang memperoleh dukungan di kisaran angka 49%. Iya, Mas Bono, tapi kalau kita cermati mengenai Suswono kan dari PKS ya. Betul. Dan PKS kan partai pemenang di Jakarta begitu. Dan sepengetahuan kita juga bahwa sebetulnya biasanya loyalitas dari kader PKS ini cukup tinggi begitu terhadap kader mereka begitu ya oleh PKS. Tapi kenapa kemudian tidak terlihat di versi quick count ini? Mas? Iya, kalau kita lihat juga dari data quick count kita lihat sebaran suara ya dari hasil quick count ini, Mas Egan, di dapil-dapil gitu ya, di dapil-dapil DPR RI yang di mana PKS memperoleh kursi DPR RI cukup besar gitu, memperoleh dukungan suara cukup besar, misalnya dapil Jakarta 1, Kota Madia Jakarta Timur, itu ternyata di keunggulan berada di pasangan Pramono Rano. Ya. Ketimbang di pasangan Ridwan Kamil Suswono yang notabene didukung oleh PKS. Kemudian di Jakarta Selatan juga dan Jakarta Pusat yang masuk dalam dapil DKI Jakarta 2 di pemilihan DPR RI, itu keunggulan juga diperoleh pasangan Pramono Rano. Oke, jadi di Kota Madia Jakarta yang menang siapa aja nih? Iya, kalau kita lihat memang hampir di semua, bahkan di semua ya, di Jakarta Timur, di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu, kemudian di Jakarta Barat, itu keunggulan berada di pasangan Pramono Rano gitu ya, di atas dua pasangan calon yang lain. Ini kan sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa mesin politik pendukung dari pasangan Ridho, terutama PKS, di mana menempatkan kader mereka Pak Suswono sebagai calon, itu tidak bekerja maksimal.